Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Hanya butuh 30 menit bagi Roman untuk mengalahkan prajurit Rusia yang berusaha menyerangnya, termasuk hunter peringkat S ataupun hunter peringkat nasional. Jadi, prajurit tersisa pun mulai ketakutan karena bahkan yang terkuat di antara mereka sama sekali bukanlah lawan yang layak di hadapan Roman Dimitri. Di sisi lain, Markov langsung menyadari bahwa ini adalah kekalahannya. Kekuatan yang ia bangun dan prajurit yang ia banggakan semuanya tidak berarti di hadapan Roman Dimitri, yang mana saat ini Roman perlahan mulai mendekatinya. Ya, sudah tidak ada lagi prajurit yang berani untuk melawan Roman. Jadi yang tersisa hanyalah Markov seorang. Tentu saja Markov paham benar bahwa ini adalah kekalahannya dan berarti ini juga adalah kematiannya. Oleh sebab itulah, alih-alih membela diri, ia langsung bersujud dan meminta Roman Dimitri memberikannya kesempatan. Bukan hanya itu, Markov juga akan bersumpah setia kepada Yang Mulia Dimitri dan Rusia akan berada di bawah Korea Selatan. Tapi tentu saja Roman tidak mempedulikan apa yang dikatakan Markov, mengingat Roman telah memberikan kesempatan kepadanya tepat sebelum pertarungan dimulai. Bahkan Roman meminta Markov untuk menunjukkan keberaniannya dengan bertarung melawannya. Tapi tentu saja Markov tidak berani. Ia terus saja memohon agar Roman memberikannya satu kesempatan terakhir, dan setelahnya Roman pun menatap ke arah para prajurit yang masih hidup sambil berkata, "Aku memaafkan kalian karena pertarungan telah usai. Lagi pula kalian bukanlah pengambil keputusan, tapi masih ada satu hal yang harus kalian pilih. Akankah kalian berjuang sampai akhir dengan Markov atau menyerah dan bersumpah setia kepadaku? Dengan demikian, di masa depan Rusia akan menjadi bawahan Korea Selatan. Tapi tenang saja, kalian akan aman di bawah Korea." Tentu saja mereka yang waras langsung menjatuhkan senjatanya dan bersumpah setia kepada Roman, karena dengan demikian hidup mereka bisa lebih panjang. Apalagi Korea Selatan juga berjanji akan mendukung Rusia. Dan kini yang tersisa hanyalah mengeksekusi Markov. Awalnya Markov mengancam Roman karena jika ia dibunuh, maka negara-negara lain akan menganggap Roman sebagai musuh. Tapi pastinya Roman sama sekali tidak peduli dengan apa yang keluar dari mulut Markov, dan itu juga menjadi hal terakhir yang keluar dari mulutnya. Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya di negara Prancis, peperangan antara Korea dengan Rusia disiarkan secara live, jadi seluruh negara bisa menyaksikan apa yang tengah terjadi di sana. Sebenarnya Presiden Prancis ingin membantu Rusia, tapi Sebastian mengatakan untuk melihat saja terlebih dahulu apa yang akan terjadi pada pertempuran tersebut. Mereka akan melangkah tergantung bagaimanakah hasil pertarungan. Kala itu Presiden tengah mengumpulkan seluruh petinggi dan menyatakan sikapnya terkait tindakan apa yang akan mereka lakukan tergantung bagaimanakah hasil dari peperangan. Jika Roman Dimitri menang, maka mereka akan memikirkan cara lain. Tapi jika Roman
Dimitri terdesak, maka negara Prancis akan langsung membantu Rusia. Tapi yang terjadi, Roman Dimitri berhasil membantai seluruh pasukan elit Rusia seorang diri. Itu berarti Roman Dimitri cukup kuat untuk menghancurkan sebuah negara. Tidak sampai di situ, Roman Dimitri juga dibantu oleh dua kelompok. Pertama, penyihir berjas putih, dan juga yang kedua adalah Wei Ryong, kaisar dari negara Tiongkok, yang mana keduanya juga memberikan pukulan besar kepada wilayah-wilayah Rusia lainnya. Itu juga yang menjadi alasan bagi Sebastian, pimpinan Gereja Marun, untuk melihat terlebih dahulu bagaimanakah kondisi dan juga situasi perang setelahnya. Tapi setelah menyaksikan langsung kekuatan Roman Dimitri, Presiden Rusia pun terdiam. Sejujurnya ia juga bingung langkah apa yang harus ia lakukan setelahnya, karena bisa dipastikan menghadapi Roman tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa. Salah satu petinggi pun bertanya apa yang harus mereka lakukan ke depannya, dan setelah berpikir keras, Presiden Prancis pun setidaknya memiliki dua cara untuk bisa menghadapi Roman. Pertama, menggunakan orang-orang Gereja Marun yang berada di Korea untuk membujuk atau menghasut orang-orang penting yang ada di Korea agar berpihak kepada mereka. Tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan Korea dari dalam. Lalu yang kedua, ini adalah cara yang paling ekstrim, yaitu menggunakan kekuatan Dimitri untuk bisa mengalahkan Roman Dimitri. Perlu digarisbawahi ya, sampai dengan saat ini Gereja Marun masih menganggap bahwa penyelamat dunia adalah Maron Dimitri, yang mana sebenarnya Maron Dimitri adalah ejaan yang salah. Jadi seharusnya yang dimaksud sebagai penyelamat dunia adalah Roman Dimitri, dan kesalahan tersebut menjadi hal paling fatal bagi kehancuran Gereja Marun di masa depan nanti. Itulah kenapa Gereja Marun meyakini orang-orang Dimitri pastinya akan menganggap Roman Dimitri sebagai penipu, dan jika berhasil meminta bantuan dari Dimitri, maka Presiden Prancis ataupun Gereja Marun akan sangat yakin atas kemenangan mereka. Dan kini kita beralih ke negara Amerika. Presiden Harrison beserta para petinggi negara juga menyaksikan peperangan antara Korea dengan Rusia, dan setelah melihat hasilnya, Harrison pun akhirnya membuat keputusan besar yang mungkin banyak yang tidak akan menyetujuinya, yaitu bagaimanakah posisi Amerika terkait dengan Korea. Ya, bisa dikatakan negara Amerika adalah negara terkuat yang tidak akan tunduk dengan negara manapun. Tapi setelah melihat kekuatan dan juga kegilaan Roman, akhirnya Harrison pun sadar bahwa mereka berada pada level yang berbeda. Bukan hanya mengalahkan Vampire Lord dengan satu serangan, bahkan seorang diri Roman bisa memporak-porandakan Rusia. Dan di dunia yang dipenuhi dengan monster dan juga bencana, berpegang teguh kepada orang yang lebih kuat tentu saja adalah salah satu cara untuk bisa bertahan. Oleh sebab itulah Presiden Harrison memutuskan bahwa ia akan menjalin hubungan dengan Korea Selatan secara resmi, dan mereka juga akan mempersiapkan hadiah karena beberapa hari ke depan Korea akan meresmikan negara mereka dari republik menjadi kekaisaran. Dan untungnya para petinggi negara setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Harrison, dan kini mereka hanya perlu mencari hadiah paling tepat untuk bisa memenangkan hati Roman Dimitri. Dan tak
terasa hari demi hari pun berlalu. Pada akhirnya negara Korea Selatan pun mengadakan sebuah pesta besar untuk meresmikan perubahan sistem pemerintahan mereka dari republik menjadi kekaisaran. Tentu saja kala itu setiap negara sudah tidak ada lagi yang mempermasalahkan terkait dengan pelanggaran internasional yang telah dilakukan oleh Korea ataupun Roman Dimitri. Itulah kenapa setiap negara juga mengirimkan perwakilan mereka untuk ikut serta di dalam acara tersebut, termasuk dari negara Prancis. Mereka telah mempersiapkan harta benda ataupun artefak yang sangat mahal untuk yang mulia Roman Dimitri. Intinya mereka yang datang tidak ingin menganggap negara Korea sebagai musuh mereka. Dan saat tiba negara Amerika memberikan hadiah, itu membuat setiap perwakilan terkejut. Pertama yang menyampaikan hadiah tersebut adalah Presiden Harrison secara langsung, bukannya perwakilan. Lalu yang kedua, hadiah yang diberikan oleh Amerika adalah 10% dari tambang mana yang dimiliki oleh Amerika. Tentu saja itu adalah jumlah yang begitu luar biasa. Perwakilan negara lain tidak menyangka jika negara Amerika berani memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Roman Dimitri ataupun Korea. Tentunya itu menunjukkan bahwa Amerika memiliki hubungan yang lebih spesial dengan Korea dibandingkan dengan negara-negara lain, walaupun hubungan tersebut bukanlah hubungan tuan dan juga budak. Tapi hal yang lebih menggemparkan terjadi setelahnya, yaitu saat Wei Ryong, kaisar dari negara Tiongkok, memberikan hadiah kepada Roman Dimitri. Itu bukan berupa sebuah benda, melainkan komitmen, di mana Wei Ryong menyatakan bahwa negara Tiongkok secara resmi akan menjadi bawahan negara Korea, layaknya hubungan tuan dan juga budak, yang berarti seluruh Tiongkok akan bersumpah setia kepada Roman Dimitri. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.